Shalom. Coba sebelum kita mulai katakan kanan kirinya senggol ya, kata, woi merdeka woi. Iya. Kita nih bersyukur ya punya bangsa yang merdeka. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kondisi yang merdeka ini bukan berarti bebas dari perjuangan. Ya, saya ulangi, kondisi merdeka bukan berarti kita bebas dari perjuangan. Kita ini masih memiliki perjuangannya masing-masing. Ya, mungkin kita ada yang berjuang di pekerjaan, ada yang kita berjuang di rumah tangga, mungkin kita ada yang berjuang di anak-anak. Ya, hidup ini perjuangan. Nah, untuk menghadapi perjuangan-perjuangan itu, kita ini memiliki sebuah semangat yang kuat yang diberikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, yaitu berupa iman. Iman ini harus kita punyai. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam masa depan kita. Hanya Tuhan Yesus itu yang tahu, karena Dia pencipta segalanya. Iman ini kita tidak boleh memiliki iman yang biasa-biasa saja, tapi kita perlu memiliki iman yang perkasa. Katakan, iman yang perkasa. Iman yang perkasa. Nah, sore hari ini yuk kita dengarkan pesan firman Tuhan tentang 2 langkah memiliki iman yang perkasa. Ya, 2 langkah memiliki iman yang perkasa. Kita akan belajar dari Nuh. Kita sering mendengar Bapak Ibu ya cerita tentang Nuh ini. Ya, izinkan kita sekali lagi kita mau menghidupi bagaimana Nuh bisa hidup di tengah-tengah zamannya. Kita baca di Kejadian 6 ayat 11 sampai 12. Kejadian 6 ayat 11 sampai ke 12. Sudah dapat Bapak Ibu? Ayo kita sama-sama baca ya. 3, 2, 1. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sana ada kata-kata rusak, kemudian ada kata-kata kekerasan ya, di ayat yang ke-11 ada kata-kata rusak, ada kata-kata kekerasan. Dan yang di ayat ke-12 itu dikatakan semua manusia menjalankan hidup yang rusak. Apa sih rusak itu? Rusak itu apakah rusak seperti kalau kita menjatuhkan gelas kemudian pecah dan itu dikatakan rusak? Rusak itu apa? Rusak itu sesat, korup moralnya, itu rusak. Nah, kekerasan itu apa? Kekerasan itu kehancuran, pembusukan, penyesatan moral. Ini menarik Bapak Ibu. Diulang lagi tadi ya, rusak itu tentang sesat, korup moralnya. Sedangkan kekerasan itu tadi apa? Kehancuran, pembusukan, penyesatan moral. Jadi kalau dikatakan di situ di ayat yang ke-12 menjalankan hidup yang rusak, berarti memiliki sebuah kebiasaan hidup, memiliki cara hidup, memiliki tujuan hidup dengan kesesatan moral. Pertanyaannya bagi kita gini, moral itu apa toh Pak? Ya. Moral itu apa? Moral itu adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima oleh umum. Mengenai apa saja? Mengenai perbuatan, mengenai sikap, ya, mengenai kewajiban dan sebagainya. Mengenai budi pekerti, mengenai akhlak. Itu moral. Jadi kalau dikatakan tadi manusia itu sudah menjalankan kehidupan yang rusak, berarti secara apa? Secara budinya, secara pemikirannya, secara perbuatannya itu sudah rusak. Sudah mengandung semua kebiasaan hidup, cara hidup yang salah. Bahkan sebelum Tuhan berbicara pada Nuh, Tuhan menjelaskan di ayat yang sebelumnya. Ayo kita baca ya, Kejadian 6 ayat yang ke-5. Kejadian 6 ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, inilah Bapak Ibu,
kejahatan semata-mata. Akibat dari apa? Akibat dari budi pekertinya, akibat dari pengertiannya itu sudah korup, sudah rusak. Nggak pernah bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Kalau Tuhan mengatakan itu 2 kali di Alkitab, itu artinya benar-benar kondisi yang sudah rusak. Jadi kalau di ayat yang kelima tadi Tuhan mengatakan sungguh kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, kemudian diulang lagi di ayat yang 11-12, itu artinya manusia benar-benar sudah tidak punya pikiran yang jernih, tidak punya pemikiran yang positif. Semua pemikirannya manusia itu negatif. Kita melihat orang kalau jalan terus kemudian gayanya wah seperti gini, terus langsung pemikiran kita negatif. Gayamu jalan petentang-petenteng. Bener? Loh, saya tuh pernah Bapak Ibu punya pengalaman ya. Jadi waktu berbicara gini di depan jemaat, kebetulan ada jemaat yang saya kenal baik, lalu tangan saya tuh masuk gini loh Bapak Ibu. Masuk gini. Gak taunya terus sudah beredar. Tuh lu liatin pendeta nih, gua pol, tangan masuk di saku. Kayak sopai. Loh, coba tuh Bapak Ibu. Loh, ini tangan-tanganku sendiri, kantong-kantongku sendiri. Kok dimarahin ya? Kalau tangan saya masuk di kantongnya Bapak Ibu ya dimarahin ya. Kantong-kantongku sendiri, tangan-tanganku sendiri itu masih bisa dirasani gitu loh. Heran saya. Ini mirip enggak sama dengan zamannya Nuh? Mirip ya. Ngelihat saja pemikiran kita itu sudah negatif, sudah rusak. Itu manusia. Belum lagi kalau kita Bapak Ibu ke gereja mungkin ya, terus ngelihat wah ini dressnya bagus sekali ya toh, terus jadi rasan-rasan. Iki nang gereja apa nang pesta sih? Gaun cek dawane ya toh. Terus gemerincingnya cek akeh nih. Loh, itu baju-bajunya dia Bapak Ibu ya. Gak usah dirasani. Loh ini loh, hati-hati. Kita tuh kadang Bapak Ibu membaca kebenaran firman Tuhan itu senangnya perjanjian baru, betul? Kita menganggap bahwa perjanjian lama, walau perjanjian lama itu sudah berlalu. Padahal Bapak Ibu, perjanjian lama itu sampai sekarang masih up to date. Pesan-pesan moralnya di kejadian di perjanjian lama itu sangat kuat. Tanpa perjanjian lama itu tidak ada perjanjian baru. Tanpa perjanjian baru maka janji Allah itu tidak digenapi. Perjanjian lama itu janji Allah ya akan terjadi terobosan baru, akan terjadi bangsa Israel dibangkitkan ya kan, dikeluarkan dari sengsaranya dan digenapi di perjanjian baru. Tetapi tanpa perjanjian lama nggak ada perjanjian baru. Karena apa? Karena nggak ada penciptaan, nggak ada bagaimana bangsa Israel itu mengalami penderitaan karena dosanya. Dan seringkali kita mengabaikan namanya perjanjian lama. Saya bukan orang perjanjian lama atau perjanjian baru. Saya orang yang Alkitabiah. Karena apa? Karena Alkitab kita utuh. Amin. Ayo, kalau baca Alkitab harus utuh. Jangan terus kita, enggak Pak, aku tak baca Mazmur aja. Atau bukan enggak boleh Bapak Ibu. Tapi apa? Supaya kita mendapatkan gambaran kebenaran firman Tuhan itu utuh. Karena kebenaran itu sendiri utuh. Nah, kita kembali ya. Jadi kecenderungan hati manusia waktu itu selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Pada zaman Nuh itu mereka itu bisa bejat begitu rupa. Mereka minum-minum, bahkan mabuk-mabukan, bermain judi. Bahkan zaman itu sudah terjadi yang namanya pria dengan pria, wanita dengan wanita, LGBT. Tetapi tidak tersirat jelas LGBT-nya. Apakah saat ini kehidupan kita lebih baik? Enggak loh ya. Beberapa minggu yang lalu kita dengar di podcast ya kan, seorang narasumber mengatakan, wah saya begitu kaget ya, saya bawa anak saya menuju sebuah sekolah yang international school, ternyata di sana ada kurikulum yang mengajarkan tentang gender netral, gender yang netral. Bahkan disediakan Bapak Ibu kamar mandi cowok, kamar mandi cewek, kamar mandi netral. Jadi baik cowok maupun cewek bisa di situ. Loh, ini nggak ada bedanya dengan zaman Nuh. Bener?
kejahatan manusia, ya hatinya ini selalu membuahkan kejahatan semata. Kondisi Nuh saat itu identik dengan kondisi kita saat ini. Saya sedang mengawal sebuah case, Bapak Ibu. Ini case dari rumah tangga muda, ya, papa mama muda, ya anaknya kira-kira SMP SMA gitu ya. Nah, keluarga ini kalau dari luar kelihatannya baik-baik saja, tetapi 2 tahun belakangan ini sang suami ini menuntut cerai istrinya. Kaget, kita yang mengetahui hal itu kaget banget. Loh, tak nyangka ya, kenapa kok seperti itu? Ketika kita selidiki kasusnya, ternyata istri ini, Bapak Ibu, kalau kita suami istri, berarti kan suami ini punya keluarga toh, dilarikan dari keluarganya kan, istri kan gitu kan, dilarikan dari keluarganya. Nah, keluarganya istrinya ini selalu mengatur perilaku istrinya ini, anaknya ini terhadap suaminya. Jadi sang istri ini tidak bisa tunduk kepada suami. Orang Kristen, padahal firman Tuhan jelas mengatakan bahwa istri-istri tunduklah pada suami, bukan tanduklah, tapi tunduk. Lah ini kebalikannya Bapak Ibu, istrinya menanduk suami, dan itu sudah terjadi kurang lebih 15 tahun, dan kita nggak pernah tahu. Di depan itu wah baik-baik saja, ternyata begitu selesai pandemik surat cerai itu meluncur, dan kita kaget semua, kenapa kok bisa begitu? Dan ternyata memang Bapak Ibu, suami ini sudah memberitahu kepada istrinya, ayo kita ini harus jadi keluarga yang rukun, pikiran kita ini harus positif, kita harus kompak. Tapi dari sisi istrinya, dari keluarga istrinya, dia bilang, kamu harus punya bisnis sendiri. Kalau enggak gitu nanti kamu enggak dapat rumah, kamu enggak dapat mobil, nanti semua itu miliknya suamimu. Lah si suami, lu ayolah, sudahlah, kamu tuh hidup bersama aku, semua kebutuhanmu tuh aku penuhi. Bayangin Bapak Ibu, dengan kondisi yang sempurna, mereka masih bisa cerai loh. Istri ini tidak perlu kerja keras, semua sudah dipenuhi, tinggal duduk diam, tetapi melawan. Lihat kebenaran firman Tuhan. Kalau dalam pikiran kita, hati kita itu sudah muncul kejahatan semata-mata, maka tindakan kita itu selalu menghasilkan kejahatan. Itu yang dikatakan sudah korup moralnya. Nah, bagaimana Nuh memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan? Kita lihat Kejadian 6 ayat yang ke-9. Kejadian 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seseorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu, di situ ada kata benar, ada kata apa? Tidak bercela, dan ada kata hidup bergaul. Benar itu apa? Benar ini gini loh, adil, ya. Karakternya ini benar, karakternya ini baik, dan tidak bercacat celah. Tidak bercela itu apa? Utuh. Artinya apa yang ada di dalam hati kita itu yang kita ungkapkan. Apa yang ada di dalam pikiran kita itu yang kita lakukan. Kita kenal dengan istilah integritas. Benar? Nah ini loh, do the talk, talk the do. Apa yang kita lakukan, ya ini yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan, yang kita katakan, ya itu yang kita lakukan. Contoh mudah Bapak Ibu, berapa banyak sini keluarga kita tahu artinya olahraga itu menyehatkan. Ayo, Bapak Ibu percaya kalau olahraga itu menyehatkan? Percaya? Berapa banyak yang olahraga? Loh, kok cuma satu? Nah terus yang lainnya percaya gimana? Ayo, loh ini loh, wah dua, ya dua. Waduh, tidak sampai 10% ini. Ini perlu diadakan olahraga bersama nih Bapak Ibu ya. Lihat, seperti itu Bapak Ibu.
Kita tahu sebuah kebenaran, tetapi kita tidak mau melakukan kebenaran itu. Nah, Nuh, dia tahu kebenaran itu dan dia melakukannya. Nah, itu dikatakan hidupnya benar dan tidak bercela. Kalau kita bicara, kamu sudah doa belum? Wah, kita biasanya orang tua itu merasa superior ya terhadap anak-anak. Kamu tuh loh, kalau mau tidur tuh doa, kalau mau makan doa, bener? Tapi apakah kita sudah berdoa juga ketika kita mau tidur? Jangan-jangan kita nonton Korea dulu sebelum tidur. Loh, ini kenyataan Bapak Ibu ya. Ayo, sore hari ini saya ingin membawa kita dalam sebuah kehidupan yang nyata, bukan kehidupan yang awang-awang, nggak bisa dan sebagainya. Seberapa banyak kita pun kalau memarahi anak, ya kan? Kamu tuh mbok sing rajin, belajar sing genah po, jadi yo pinter. Apakah Bapak Ibu sudah memberikan contoh kepada anak-anak? Bagaimana Bapak Ibu rajin? Bagaimana Bapak Ibu bisa belajar dengan baik? Itu namanya hidup benar, hidup tidak bercela. Kita seringkali juga Bapak Ibu kalau menyapa orang, ya kan, itu nunggu disapa dulu, baru kita mau menyapa. Bener enggak? Siapa itu? Wes nanti aja, enggak kenal kok. Padahal kenal Bapak Ibu. Datangi, disapa, halo kok, Tuhan berkati ya. Loh, itu namanya hidup benar. Ketika kita mengetahui seseorang itu kita kenal, ayo kita berikan apa? Salam damai sejahtera kita. Nah, kita kembali ke Nuh. Nuh itu hidup bergaul, cara hidupnya, cara memimpinnya selalu menyenangkan hati Tuhan. Bahkan di perjanjian baru peristiwa Nuh ini dikutip kembali. Yuk kita lihat di 2 Petrus 2 ayat yang kelima. 2 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Wow, ini sebuah contoh teladan yang baik. Nuh ini Bapak Ibu ditulis di kitab Kejadian. Kitab Kejadian ini ditulis 1405 sebelum Masehi. Kitab ini Bapak Ibu utuh. Jadi contohnya Nuh dipakai lagi di perjanjian baru. Jaraknya dari perjanjian lama ke perjanjian baru itu ribuan tahun. Lihat betapa luar biasanya firman Tuhan. Ketika firman Tuhan itu sudah diberitakan, difirmankan, percaya Bapak Ibu, pasti digenapi. Amin. Kalau kejadian Nuh di perjanjian lama dikutip kembali di perjanjian baru, artinya kebenaran Allah itu abadi. Berarti nanti dari perjanjian baru ke kehidupan kita sekarang, kegenapan Allah, perjanjian Allah juga pasti digenapi. Yang percaya katakan amin. Miliki itu Bapak Ibu, kehidupan yang tidak bercela, kehidupan yang penuh dengan integritas. Jangan kita bisa memberitahu orang lain tetapi kita tidak bisa melakukan. Kita kadang kalau ngomong janjian sama orang, ayo ya ibadah, atau kita bertemu di tempat jam 3, Bapak Ibu datangnya jam berapa? Jam 3 kurang atau jam 3 lebih? Ayo, ibadah deh, ibadah. Kalau di sini ibadahnya datangnya on time semua Bapak Ibu ya. Kalau ibadah jam 4, Bapak Ibu datangnya jam 4 lebih? Jam 3. Soalnya PAB ya, datangnya lebih awal ya. Nah kalau Bapak Ibu yang lain, datangnya jam berapa? Jam 4 lebih 15. Doa ayo lo, enggak apa-apa lo. Kita ini kan harus terbuka ya, harus jujur ya di hadapan Tuhan kan. Iya lo. Kita sering kali gitu. Tuhan, kita kalau doa, Tuhan minta tolong Tuhan, Tuhan ini tolong, aku ini dalam jeratan hutang, aku besok harus bayar tagihan, Tuhan tolong. Kita mau Tuhan menolong kita tepat pada waktunya, tetapi kita sendiri Bapak Ibu kalau melakukan firman Tuhan tidak mau tepat.
Bukan berarti Tuhan itu transaksional loh, bukan. Tapi coba kita berpikir Bapak Ibu, kehidupan kita seperti apa? Apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah kita masih menuntut Tuhan untuk menuruti kehidupan kita? Ataukah kita ini memberikan kehidupan kita karena Tuhan itu sudah lebih baik dari kita? Prinsipnya begitu. Ayo, saya ingin mengajak Bapak Ibu sore hari ini ya, kita lebih tertib di hadapan Tuhan. Amin. Loh, yang amin kok sedikit? Amin. Mau lebih baik di hadapan Tuhan? Tuhan itu loh luar biasa loh pada kita. Tidak minta ditolong, Tuhan nolong. Tidak minta Tuhan menolong, Tuhan tolong. Wanita yang sakit pendarahan, apakah minta disembuhkan sama Tuhan? Tidak. Dia cuma memegang jubahnya, aliran kuasa itu masuk dalam wanita itu. Sama seperti kehidupan kita saat ini. Bapak Ibu mungkin datang dengan perjuangan yang berat dalam ekonomi, dalam keluarga, dalam pendidikan anak, mungkin dalam kehidupan keharmonisan suami istri. Datang sama Tuhan, hiduplah benar. Ketika saudara dan saya hidup benar, percaya kuasa Tuhan akan mengalir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Yang percaya katakan amin. Kita masuk poin kedua. Tadi langkah pertama, Bapak Ibu harus tetap setia di zaman yang buruk. Ya, kita ini nggak pernah tahu zaman ini akan baik atau akan buruk. Kalau zaman kita baik semua itu mudah Bapak Ibu ya, pasti semuanya fine-fine saja. Anda bisa berbuat baik ketika orang itu berbuat baik pada kita. Tetapi bagaimana ketika Bapak Ibu mengalami sebuah peristiwa yang tidak mengenakan atau tidak sedang baik-baik saja, apakah Bapak Ibu bisa tetap membuahkan kebaikan? Itu poin yang pertama, tetap setia di zaman yang rusak. Kita masuk poin yang kedua, poin yang terakhir, yaitu menjalankan perintah Tuhan walau tidak masuk akal. Ini iman, menjalankan perintah Tuhan walau tidak masuk akal, ini iman. Kalau menjalankan perintah Tuhan yang masuk akal, itu bukan iman, itu hanya logika manusia. Justru menjalankan perintah Tuhan yang tidak masuk akal, itu iman. Contoh mudahnya Bapak Ibu ya, firman Tuhan mengatakan apa? Kalau engkau ditampar pipi kiri, berikan beneran, berikan pipi kanan. Atau berikan bogeman. Ayo, yang mana? Apa Bu, bogeman Bu ya? Oh, jujur loh, jujur loh. Luar biasa ya, harus jujur. Justru kalau ketika kita jujur ya, kita mulai apa? Mulai dipulihkan. Oh ya Tuhan, aku biasanya kalau ditampar kiri, tak bales kali gitu. Benar gak? Itu loh Bapak Ibu ya, menjalankan perintah Tuhan baru tidak masuk akal. Ayo kita lihat, Nuh ini disuruh membuat bahtera yang bukan keahliannya. Nuh ini tidak masuk akal. Siapa Nuh? Apakah Nuh itu seorang pembuat bahtera? Tidak loh. Pada zaman itu Bapak Ibu, pekerjaan yang pada umumnya adalah farmer. Farmer itu bisa petani, bisa peternak. Ya Pak, tapi kan bisa nelayan. Oke, bisa nelayan, tetapi tidak membuat perahu yang besar. Nelayan itu perahunya kecil-kecil, nggak ada perahu besar. Lihat Bapak Ibu, ketika Nuh memiliki iman yang utuh, Tuhan itu memberikan detail perencanaan dan pengerjaan membuat bahtera. Kita baca ya di Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Ayat 14, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ayat yang ke-15, beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. 16, buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Bapak Ibu, kayu gofir itu kayu yang besar Bapak Ibu. Sampai sekarang masih diteliti kayu gofir itu yang mana. Itu kayu yang luar biasa, kayu yang besar. Bayangin Bapak Ibu ya, seorang farmer
Seorang petani, seorang peternak, dia harus menebang kayu yang besar tanpa pernah tahu dulunya seperti apa. Ini keajaiban Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Saya kalau membaca ini seperti menangis Bapak Ibu. Tuhan itu ya, ketika kita mau merendahkan hati kita, ketika kita mau tunduk dalam perintahnya, apa yang mustahil bagi kita, itu tidak mustahil bagi Allah. Amin. Nuh ini loh, tidak pernah tahu membuat bahtera. Dia hanya bondo apa? Bukan bondo nekat tuh Bapak Ibu ya. Itu tak bonek. Bukan, bondo apa? Bondo iman yang perkasa. Dia benar-benar yakin, oke Tuhan, perintahmu ini. Langsung sama Tuhan diberikan apa? Detailnya. Coba lihat gambarnya Bapak Ibu. Gambar perahu Nuh. Membuat perahu itu tidak mudah Bapak Ibu ya. Next. Dia harus membangun dermaganya, dockingnya ya, dry docking of ship. Dia harus membangun itu. Kemudian kayunya bahtera itu nggak bisa kayu kecil-kecil potong-potong, pokoknya asal ada kayu ditempel, nggak bisa. Kayu itu harus kayu utuh. Di lambung-lambungnya itu semua harus kayu utuh. Tidak boleh kayu-kayu sisa-sisa. Kalau Nuh ini kena orang Indonesia, mungkin kayunya kecil-kecil ya ditempel. Kita ini orang yang ngirit ya Bapak Ibu ya. Kok jangankan kayu ya. Saya itu pernah loh Bapak Ibu. Ini sungguhan, ini cerita sungguhan. Saya itu masuk di toiletnya sebuah gereja itu, gereja besar. Nggak ada tisu Bapak Ibu. Nggak ada tisu. Terus saya tanya sama servisnya itu, cleaning servisnya, Mbak, kok di toilet nggak ada tisu, kenapa? Aduh Pak, saya itu sudah berulang kali ngisi tisu. Loh kok bisa habis Bu? Itu loh disimpan, dibawa pulang kalau jemaat. Di sini tidak ada, di sini luar biasa semua, amin. Oh yang tidak amin berarti ngambil tisu loh. Loh ini kejadian, saya sampai heran. Ya ampun, tisu aja ngirit loh Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu kalau jadi Nuh, bocor semua loh itu perahu. Iya toh, iki kayune sopo gak digawe, tak gawe ditempel kayu. Enggak pakai kayu nih, tak bawa ya Pak ya. Enggak boleh Bapak Ibu. Kayunya Nuh itu benar-benar harus utuh, umurnya sama, harus dikeringkan, belum lagi ditekuk. Lihat, Bapak Ibu bisa bayangin kesulitannya Nuh saat itu. Sulit loh. Terus yang bantu Nuh siapa? Ayo, yang bantu Nuh siapa? Anak sama istrinya, sama mantunya toh. Coba bayangin, 8 orang kan yang diselamatkan, Bapak Ibu bisa baca itu. Cuman 8 orang. Ini loh, kalau kita memiliki iman yang perkasa, iman yang perkasa itu tidak bergantung pada situasi. Pegang dulu, iman yang perkasa tidak tergantung pada kekuatan fisiknya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu saat ini lemah, kok sulit ya aku kerja. Nuh, iman yang perkasa, mengerjakan kapal segitu besar, 8 orang. Ayo, miliki iman yang perkasa. Amin. Yang terakhir, kita baca Ibrani 11 ayat yang ke-7. Iman itu mendatangkan hikmat. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan apa? Taat, mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena apa? Iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Lihat, iman Nuh itu memampukan Nuh untuk mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan. Dengan cara apa? Tuhan itu memberikan hikmat. Percaya deh Bapak Ibu, iman itu sudah disediakan gratis sama Tuhan. Ibaratnya ini loh, disediakan minum. Tergantung kita mau ngambil enggak. Terus mungkin kita berkata gini, ini kalau tak ambil, tak minum, sampai keluar suruh bayar.
terus ndak sido wis. Lu iman tuh ibaratnya gitu. Ini loh, tak kasih iman ya dalam Kristus. Aku ini adalah sumber hikmat. Mau ndak ngambil? Iman tuh sumbernya hikmat kita. Lihat Amsal 1 ayat yang ke-7. Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita sambung Amsal 2 ayat yang ke-6. Amsal 2 ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Wow. Nuh punya iman yang kuat, ya kan? Dia mau melakukan apa yang enggak masuk akal karena diperintah Tuhan. Dan ketika dia melakukan yang enggak masuk akal itu, Tuhan kasih hikmat. Dia bisa mengerjakan. Bapak Ibu, permasalahan kehidupan di dunia ini bagi Tuhan nggak ada apa-apanya, kecil banget. Keselamatan kekal aja sudah dia berikan kok. Keselamatan yang tidak mungkin kita raih itu sudah diberikan cuma-cuma untuk kita. Apalagi cuma hal duniawi. Bangkitkan iman kita. Lakukan. Kalau Tuhan mengatakan, ayo kamu pelayanan ikut. Ditawarin pelayanan mungkin di gereja ini. Ya ayo maju. Jangan, Pak saya loh belum sempat, masih sibuk. Ayo siapa yang begitu? Nanti kalau benar-benar Bapak Ibu nggak diberikan kesempatan, sakit baru nangis-nangis minta Pak Gembala doakan, Pak doakan, oh Tuhan tolong aku mau melayani Engkau. Jangan menunggu Tuhan hajar baru kita nurut. Iman ya, ketika kita melakukan itu, ketika apapun yang kita hadapi, Anda mengalami jalan buntu, pakai iman. Tuhan bagaimana saya mengembangkan usaha? Nanti kan sama Tuhan diberikan hikmat. Terkadang saya ini ditanyain ya, anak-anak muda yang memulai sebuah usaha, Pastor, bagaimana sih kita memulai usaha? Lu jalan aja, kamu bisa apa? Waduh, aku tidak bisa apa-apa. Loh, kamu bisa ke sini menghadapkan, berarti bisa toh? Bisa apa-apa tuh? Ngakunya nggak bisa apa-apa. Lu saya butuh modal dan sebagainya. Oke. Saya tanya, kalau tangan kakimu diambil, dipotong, dikasih 2 miliar mau enggak? Wah ya enggak mau. Lu kenapa? Lah aku lah enggak bisa kerja. Berarti kamu punya modal. Dipakai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Jangan putus asa. Pakai iman ini seperti Nuh. Doa, minta hikmat. Nanti Tuhan berikan rancangan, itu Tuhan berikan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat nama saya itu di belakangnya ada CBC, ada CBA ya, itu bukan kebanggaan, tetapi itu kasih karunia Tuhan. Saya bukan orang yang pinter-pinter seperti apa ya gitu ya, enggak. CBC itu Certified Business Coach, itu saya dapat di Australia. Itu pun kemurahan Tuhan. CBA ini cabang dari London di Discovery Institute Discovery. Itu dari Tuhan juga. Tidak mudah bagi saya. Saya cuma doa gini, Tuhan kasih ono kesempatan. Ya. Saya pakai ini untuk apa? Untuk pelayanan. Tuhan kasih kesempatan, ada yang mau memberikan scholarship beasiswa, walaupun itu tidak lama. Tapi lihat, Tuhan itu memberikan. Bukan terus setelah itu terus saya pakai percuma untuk kebanggaan, enggak. Saya pakai itu untuk apa? Untuk saya bisa memberitahu, untuk bisa saya menasehati anak-anak muda, generasi muda. Untuk saya bisa membimbing mereka, pemikiran mereka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan sebelum saya mendapatkan itu, ada ujian dari Tuhan. Katanya kamu mau pakai untuk pelayanan toh? Ayo, sama Tuhan dibukakan pelayanan. Mau enggak kamu pelayanan di sini? Mau enggak kamu pelayanan masuk di gang? Mau enggak pelayanan di sini? Saya cuma apa? Ya Tuhan, aku nurut. Dan ketika itu terjadi Bapak Ibu, saya itu seperti mimpi, orang mimpi. Oh, ternyata maunya Tuhan itu seperti itu. Jadi saya pun Bapak Ibu juga mengalami
Ya, penyertaan Tuhan itu nyata. Ketika kita mau beriman kepada Tuhan, penyertaannya Tuhan itu nyata banget Bapak Ibu. Dan kita mengetahui bahwa ending dari kisah Nuh itu sekeluarga diselamatkan. Bahkan Alkitab mengatakan ketika ada satu orang di keluarga itu percaya Tuhan, maka seisi rumah tangganya akan diselamatkan. Pegang itu Bapak Ibu. Mungkin pasangan Anda tidak percaya Tuhan, doakan. Ya, doakan. Waduh pastor doano terus, aduh tidak bisa. Loh, kalau bisa itu namanya masuk akal, bukan perintah Tuhan. Justru iman itu butuh hal yang tidak masuk akal untuk dilakukan. Doakan. Percaya. Pasti pasangan Anda akan diselamatkan. Amin. Mungkin Anda mengalami hal-hal, anakku kok tidak dapat pekerjaan, atau anakku kok belum dapatkan jodoh. Sudah, bawa dalam doa. Berikan iman yang kuat dalam kehidupan anak-anak. Jangan terus malah, kamu kok tidak ada jodoh nih, ayo tak kenal-kenal wis. Loh, kan ada cerita kan begini Bapak Ibu. Kalau kita nih umur masih remaja, kita nih bangga sama diri kan, kita nyari jati diri. Kamu tidak tahu siapa saya, wah gitu kan. Itu remaja. Nanti kalau sudah menjelang usia-usia 20-an, mulai lirik-lirik, siapa dia? Kalau tadinya siapa saya, sudah remaja, sudah kuliah, mulai tanya, siapa dia ya? Aduh cantiknya, yang cewek gitu. Kuliah koko satu ini, itu yang cewek kan. Nanti Bapak Ibu kalau sudah usia 40, 45 belum dapat jodoh, siapa aja deh pokoknya. Sampai seperti itu, pokoknya tak kenal no. Dapat susu ya bukan gitu Bapak Ibu ya. Bawa dalam doa, bawa dalam iman. Ajarkan anak-anak itu apa? Iman yang kuat, iman yang perkasa. 2 langkah untuk kita memiliki iman yang perkasa. Langkah pertama apa tadi Bapak Ibu? Tetap setia di zaman yang buruk. Langkah yang kedua apa? Menjalankan perintah Tuhan walau tidak masuk akal. Amin. Siapa yang mau memiliki iman yang perkasa? Amin.